Haikal, beri ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dulu. Pasti selamat pada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang telah sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 kemarin. Tinggal dilantik aja ya. Tinggal dilantik, insya Allah bulan Oktober ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Senin kemarin yang telah menolak permohonan paslon 01 dan 03 secara keseluruhan dan terdapat pendapat yang berbeda, dissenting opinion dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Apa respon Anda terhadap putusan tersebut? Ya, saya pikir Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan wibawanya sebagai mahkamah atau peradilan hukum, bukan mahkamah politik. Ini penting karena saya melihat ada arah dari 01 dan 03 untuk menggiring Pilpres ini kepada mahkamah politik dengan menunggangi Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan nggak benar, Pak. Kenapa saya bilang mereka menjadikan mahkamah politik? Karena dalam persidangan bukti-bukti yang mereka ajukan itu sumir sekali, nggak kuat, nggak valid. Nah ini kan membuktikan bahwa mereka ini yang penting ngelawan dulu lah, soal bukti itu urusan belakangan. Padahal sebagaimana kita ketahui Mahkamah Konstitusi berisi para hakim yang menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Ya memang rigid soal bukti, ya kita bicara hukum ya. Itu rigid soal pembuktian, ya kan, kesaksian dan lain sebagainya itu harus jelas. Bicara angka, bukan bicara persepsi. Kalau dibilang kalkulator, ya memang kalkulator. Berapa selisihnya, berapa persen, berapa ribu. Kecurangan di berapa TPS, ya kan? Siapa saja yang melakukan, ya hukum begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi ini sifatnya limitatif ya, dibatasi ya. Iya. Hanya memeriksa hasil, bukan proses. Betul. Kok bisa berdasarkan narasi, ya kan? Timbul opini seolah-olah presiden melakukan cawe-cawe, intervensi, ya kan? Turut campur, ya kan? Abuse of power. Ya. Nah, persepsi ini dengan bukti yang sumir dijadikan landasan hukum ya, oleh 3 majelis hakim ini, dissenting opinion. Apa ini jadi problem di kemudian hari? Saya agak aneh melihat Saldi ya, terutama Saldi Isra. Memang dia kelihatan kan dari dulu kelihatan kecenderungannya kita bisa lihat kan. Kemudian Eni kan dia bekas ketua badan pembinaan hukum nasional di bawah BPHN, di bawah Menkumham ya. Kita tahulah warnanya gitu. Nah ini kan lucu ya, mereka kan orang-orang hukum ya. Artinya asumsi-asumsi itu, peradilan politik itu kan peradilan politik, Pak. Iya, iya. Gak ada buktinya, mana buktinya? Diminta oleh hakim, diminta oleh mana buktinya kan enggak. Mereka cuma kelipingan berita-berita online kan. Kacau. Ya, kacau gitu loh. Nah, sementara gini, kalau peradilan politik yang berdasarkan asumsi dan opini tadi dan tuduhan tadi, itu pelaksanaan peradilannya itu pada saat pemilu. Kalau memang presiden itu cawe-cawe, presiden itu abuse of power, presiden tidak netral dan sebagainya, mahkamahnya itu pada saat pemilu, rakyat pilih apa enggak? Kalau memang omongan mereka itu benar, pasti rakyat nggak pilih kan? Tapi kan ternyata kan rakyat milih gitu loh. Nah ini apakah imbas dari pertarungan di Mahkamah Konstitusi yang lalu berdasarkan permohonan soal batas usia, ribut kan? Kemudian berlanjut pertarungan di sengketa Pilpres ini. Iya. Anda melihat ini enggak? Iya, sebetulnya mereka kecewakan ya, karena impian mereka buyar dengan munculnya Gibran sebagai wakil presiden. Karena mereka tahu nih mereka bakal kalah. Makanya dikerahkanlah segala akademisi, segala ya kan, opinion maker untuk
membatalkan pencalonan Gibran, kan lucu. Kalau mereka orang-orang progresif, justru mereka mendorong agar supaya hambatan-hambatan itu hilang. Yang mereka perjuangkan kan hambatan. Gimana supaya Gibran atau anak muda nggak bisa maju. Jadi mereka sebetulnya manipulatif gitu loh, seolah-olah memperjuangkan demokrasi, padahal mereka memperjuangkan kemunduran, pembatasan, Bang. Ini menarik nih, mengenai seolah-olah mereka ingin memperjuangkan demokrasi konstitusi untuk menegakkan pemilu yang jurdil dan luber. Kenyataan ini sebaliknya. Karena gini, dissenting opinion mereka itu berdasarkan persepsi atau narasi. Iya. Kalau tadi Anda katakan, Anda simpulkan berdasarkan bukti yang sumir. Betul. Contoh bahwa orang cuma hanya bawa beras 5 kilo, dibilang ada gambar Prabowo Gibran, seolah-olah itu Prabowo Gibran yang kasih. Iya. Ditanya dari mana, dia nggak tahu. Iya. Ada Jokowi, dianggap mengemasi kunjungan kerjanya, membagi sembako. Padahal itu rutinitas. Dari Pelinsos ya, pelindungan sosial, yang di dalamnya ada bansos. Iya. Dianggap itu melakukan intervensi dengan membagi bansos untuk mempengaruhi hasil suara. Betul. Padahal ini tidak ada sama sekali ada dan sudah dibuktikan dengan kesaksian yang disampaikan oleh para menteri. Iya. Oke, mengenai hal tersebut. Nah, saya melihat ya, jika ya kan dissenting opinion yang dilakukan oleh 3 majelis hakim konstitusi tersebut, Sadi Islah, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat ini dijadikan rujukan seandainya pada waktu itu sebagai putusan mayoritas hakim, ini akan menjadi jurisprudensi. Iya. Akan terjadi kekacauan hukum. Kekacauan, betul. Apa itu kekacauan hukumnya? Maka dalam gugatan pileg, sengketa perhitungan suara legislatif dan pemilihan kepala daerah nanti kelak, dengan persepsi bahwa incumbent, ya kan, kepala daerah melakukan cawe-cawe, memanfaatkan instrumen negara, ya kan, fasilitas negara, dianggap TSM, kejahatan TSM, pelanggaran TSM, kemudian apalagi pileg. Pileg itu kan biasa, tidak sulit membuktikan. Iya. Caleg yang jadi itu membagi bansos, membagi uang, janji, pertemuan dengan iming-iming seperti tersebut. Maka bisa dibatalkan semua. Karena pembuktiannya lebih mudah di pileg dan di pilkada. Hanya dengan narasi seperti ini, persepsi seperti ini, akan terjadi kacauan. Betul. Maka masuk akal ya benang merah yang Anda sampaikan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya hasil perhitungan suara. Betul. Selisih, bukan proses. Kalau proses dengan waktu 14 hari apa bisa dibuktikan, ya kan? Itu tugas Bawaslu. Apalagi bilang presiden ikut cawe-cawe, ikut mendukung salah satu paslon, itu pun definisinya masih diperdebatkan, ya kan? Kata presiden waktu kemarin para akademisi, boleh presiden ikut campur tangan mendukung salah satu pasangan. Betul. Ya kan tidak ada persoalan, ya. Nah, ini dipersoalkan presiden abuse power, nepotisme, kemudian intervensi, ya, yang sangat merugikan pasangan paslon 01, 02, ya, 03, 01 dan 03. Ini persepsi semua, narasi semua. Narasi yang dibangun. Nah, menurut Anda selanjutnya gimana ini? Iya, saya berharap ada terobosan ya di apakah di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri. Saya ini usulan saya mungkin bisa lebih ini kan oleh ahli hukum ya. Ke depan harus ada aturan, Bang. Kandidat pilpres atau pilkada yang maju menggugat ke Mahkamah Konstitusi tanpa disertai oleh bukti-bukti yang valid dan rigid, dia harus dieliminasi dalam pemilihan berikutnya, dalam pemilu berikutnya harus disanksi. Kalau enggak kebiasaan tuh. Kalau di pilkada sudah dibatasi. Jika kekalahannya tidak lebih dari 2%,
bisa diadili. Bisa diajukan. Nah. Kalau kurang maka Hmm. tidak bisa. Harus selisihnya 2%. Iya. Nah, kalau di bawah itu dia bisa ajukan. Nah, Kalau termasuk di yang Pilpres tidak. tidak diatur. Padahal kan diatur, selisihnya ya. 50 juta. Tetapi sudah dibatasi hanya meriksai hasil, bukan proses. Nah, Fahri Hamzah itu katakan, Mahkamah Konstitusi ini tugasnya itu memeriksa masalah norma-norma aja. Norma aja. Bertentangan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak, ya kan? Bukan asal disibukkan dengan hasil persisian suara ini. Iya. Buatlah mahkamah sendiri Betul. untuk hasil perhitungan suara. Kalau mereka tidak mau, ingin juga proses yang sesuai dengan mereka ingin menjadi penjaga pengawal konstitusi, ya kan? Dengan mengatakan harus menegakkan marwah konstitusi kita, demokrasi konstitusional ini. Nah, mereka harus dibuktikan bahwa proses yang dilakukan itu TSM. Betul. Kalau tidak dibatasi, seperti kalau misalnya hanya dengan persepsi, ini akan menimbulkan goncangan hukum. Betul. Akibatnya. Iya. Dengan persepsi aja, dengan satu bukti saja, ditampilkan saksi hanya menerangkan sesuatu tentang ada presiden ikut campur. Wah, iya, tidak itu bisa dibayangkan saya, terjadi kekacauan hukum. Jadi kandidat yang maju beracara ke Mahkamah Konstitusi dan dia tidak bisa memberikan bukti-bukti yang valid, itu harus dikasih sanksi. Jangan nanti kebiasaan kayak begitu. Pokoknya udah maju aja dulu, tabrak aja dulu, lawan aja dulu. Kalau istilah Ganjar apa tuh? Kendel aja dulu. Urusan bukti mah urusan belakangan lah. Makanya kemarin ada bukti apa? Clippingan berita online itu kan pas. Ini kan benar-benar menguras energi, bukan cuma energi MK, tapi energi rakyat dikuras. Betul. Untuk sesuatu yang dia nggak bisa buktiin. Ini kita bisa bercermin pada pertarungan di mana Prabowo Subianto versus Presiden Jokowi incumbent berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Itu jelas antar kekuasaan dan non kekuasaan. Ya. Kalau sekarang Pilpres 2024 ini, ya, semua kekuasaan itu bertarung ada di sana. Ya. Dan tentu cabang-cabang kekuasaan proksinya pun akan ikut. Ya. Saya melihat begini ya, indikasinya. Pada putusan MK yang memeriksa dan mengabulkan permohonan batas usia 40 tahun. Terjadi keributan. Dissenting opinion juga. 3 hakim, Sadi Isra, Arif Hidayat. Oh, Arif juga ya? Nah, melakukan dissenting opinion. Dan berlanjut. Ya kan? Pada sengketa Pilpres. Satu hakim sudah diamputasi. Anwar Usman, iparnya Jokowi, pamannya Gibran. Nah, ini kan memberi harapan bahwa kalau mereka ajukan permohonan sengketa Pilpres ini ada harapan menangnya. Harapan, iya. Karena jumlah hakim 8. Ini sudah menyalakan prosedur. Harusnya hakim ganjil. Itu 9, pilarnya aja 9. Harusnya kalau ganjil. putusannya kalau misalnya 4-4 bagaimana? Deadlock dong. Maka harus ganjil itu begitu. Nah, hakim ini ya kan, dia tuh perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Putusan pengadilan, petikan putusan pengadilan itu berbunyi berdasarkan keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Itu petikannya. Jadi hakim ini ya untuk menegakkan hukum dan keadilan masyarakat, pencari keadilan, dia harus bermartabat. Nah, kalau kita lihat Arif Hidayat nih, ketua GMNI, ketua alumni GMNI, pernah dilaporkan secara etik dan pernah mendapat teguran. Beliau ini pernah membuat memo KTBC kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar keponakannya dibina dijadikan anak. Oh iya, saya pernah. Boleh nggak itu? Nggak ada. Berarti dia memanfaatkan kekuasaannya, ya? Bermasalah. Secara etis ya. Kedua, dalam rapat pemusyawaratan hakim untuk memutuskan permohonan batas usia, dia membocorkan dalam seminar
dan jumpa pers. Oh. Itu tidak boleh, itu sangat melanggar kode etik, itu rahasia sifat Ya. LPH itu, ya kan? Dia bisa dikriminalisasi itu, dia bisa diajukan secara pidana karena membocorkan LPH, rahasia negara. Dia dapat teguran itu. Jadi dia sudah jelas itu proksi dan berlanjut sampai sekarang. Dia mengatakan demokrasi konstitusional, dirinya sendiri tidak bermartabat, padahal seorang hakim itu harus bermartabat, ya kan? Bagaimana dia mau bicara yang besar demokrasi konstitusional tentang jangan presiden melakukan intervensi, nepotisme dan sebagainya, diri sendiri melakukan nepotisme, nah, dan intervensi sebagai hakim konstitusi, mengirim surat. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan bagaimana? Iya. Nah begitu kira tentang Arif Hidayat ini. Saldi juga kan pernah menghukum, menghakimi diri sendiri kan, Saldi kan? Kan berkaitan begini. Itu timbul satu perdebatan. Apakah konflik kepentingan? Konflik kepentingan. Apakah Anwar Usman boleh memeriksa dan mengadil dan ikut memutuskan perkara Gibran, ya kan? Karena ini bukan kasus pengadilan biasa. Konstitusi itu mengadil norma yang berlaku untuk semua orang, bukan pribadi orang. Nah, itu jadi perdebatannya. Sebagaimana contoh tadi, Basardi Isra pernah memeriksa dan memutuskan norma yang terkait sama untuk kepentingan sendiri. Nah, artinya tidak ada masalah diputuskan oleh Anwar Usman walaupun dia punya hubungan keluarga, karena norma itu berlaku untuk umum, bukan untuk kepentingan pribadi satu orang. Begitu kira-kira. Nah, Arif Hidayat ini ya bisa dikatakan proksi, karena kita harus tahu ya bahwa pemilihan hakim konstitusi ini itu ada titipan DPR, Mahkamah Agung, Presiden, perwakilan. Itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan. Nah, disinilah mereka melihat ada peluang buat 3 hakim, 1 Eni berdasarkan korop alumni UGM, Arif Hidayat, anak GMNI, Yasona juga ini. Nah, ketiga siapa tadi? Sadi Isra, yang memiliki kedekatan dan orangnya agak ingin berpendapat sendiri gitu. Begitu. Ditambah dengan hakim yang lalu. Kalau dari komposisi ini kan mereka merasa ada harapan peluang untuk menang. Mengapa itu lahirnya namanya amicus curiae dari Mega? Karena Mega, Caimin, Anies Baswedan punya harapan itu. Sampai Surya Paloh pun yang sudah melakukan ucapan selamat balik badan. Betul. Karena ngeliat celah. Ada celah tadi. Karena kemarin itu kan tipis, Bang. 5-3. Iya. 5 menolak, 3 cenderung menerima kan. Iya, jadi 3 sudah di tangan. Dia tinggal cari satu deadlock ya, 1 deadlock, 2 menang kan? Iya. Nah begitu kira-kira. Jadi ini bukan kepentingan untuk demokrasi konstitusi. Jauh lah. Tapi perebutan kekuasaan. Iya. Ini dia kekerdilan. Gimana coba curang dengan selisih 50 juta suara? Ya. Gimana caranya? Siapa tuh Arif Hidayat pada menjadi hakim MK pada pemeriksaan permohonan Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo, bulat dia tolak. Kalau diceritakan persepsi dia bisa juga disenting pada saat itu. Itu aja contohnya. Cocok. Cocok. Ya, biar rakyat menilai lah mereka nih. Kalau bisa 2029 jangan ada yang kasih tahu mereka lah kalau ada Pilpres ribet. Kita bangunlah bangsa ini ya. Iya. Stoplah dengan perselisihan pertikaian ya. Hukum itu ada akhirnya kan. Sudah putus, ya mari bersama membangun. Sudah ada ujungnya kata Anies. Muhaimin sudah ucapin selamatnya. Ya. Ganjar udah juga. Begitu juga pendukung-pendukungnya ya. Stop kita. Rakyat sebetulnya juga capek Bang. Kemarin demo juga kan. Paling berapa orang tuh cuma. Ada cerita menarik tentang kemarin batal 100.000 orang yang akan mengajukan amicus curiae dari
kubu 02. Iya, jadi kita awalnya ingin apa namanya? Ya nih pendukung 02 nggak bisa dibendung lah. Mereka ya kesel lah, tuduh macam-macam. Mau unjuk gigi juga. Nah, mau unjuk gigi juga, tapi pada saat-saat terakhir Pak Prabowo intervensi. Telepon ke Haris Muti, kebetulan saya juga ada di situ. Minta supaya diinstruksikan relawan untuk tidak turun. Dan Pak Prabowo juga bikin pidato kan. Bikin pidato ke publik. Itu saja infonya. Iya. Nggak ada info ada sabotase. Ya, jadi kan hakim itu kan katanya agak terintimidasi dengan demo-demo 01 dan 03. Jangan sampai diikuti kita lagi. Iya, jadi seolah-olah nih kalau 01 03 dikalahkan akan terjadi Chaos. reformasi jilid 2 seperti 98. Nah, kita dari relawan Prabowo Gibran ini, wah, kita harus memperkuat nih mental hakim supaya mereka tetap independen. Jangan sampai kalah mental oleh desakan masa 0103 yang jumlahnya cuma 3.000. Maka Padahal kita ya, akan turunkan 100.000. betul. Oke. Cuma sedikit. Oke. Makasih infonya. Ya, sama-sama Pak Amin.